Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Saya Saiful Amri, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musirawas. Bapak Ibu guru sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menguraikan dan membahas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan yang ditugaskan dalam modul 1.1. Ada 3 hal pokok yang dibahas sesuai dengan tugas dalam isi modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga adalah apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkaitan dengan tugas pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ada 3 hal yang menjadi fokus saya dalam merefleksikan pertanyaan pertama ini, yaitu berkaitan dengan peserta didik dan proses pembelajaran. 3 hal yang menjadi fokus saya ini diantaranya adalah anak ibarat kertas kosong, teacher center learning, dan sumber belajar. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, awalnya saya berpikir bahwa anak itu adalah ibarat kertas kosong, di mana guru memiliki kendali penuh atas perkembangan pendidikan anak. Sehingga atas dasar pemikiran inilah, maka proses pembelajaran yang saya lakukan dan berlangsung bersifat center teaching learning. Akibatnya, dalam melakukan pembelajaran saya lebih dominan dan menjadikan pembelajaran berpusat pada guru. Anak kurang mendapatkan kesempatan untuk bereksplorasi dalam belajar, mengembangkan, memberdayakan potensi yang dimilikinya. Sedangkan pemikiran saya tentang sumber belajar yaitu terbatas apa yang tertuang dalam buku teks dan pengetahuan yang saya miliki sebagai seorang guru. Hal ini menjadikan pembelajaran menjadi tidak berkembang dan tidak menemukan pengalaman atau hal-hal baru. Belajar menjadi monoton dan tidak menarik. Lalu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dikaitkan dengan 3 hal yang saya uraikan tadi, saya mengutip apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadi dirinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan pada alam ataupun zamannya. Dari ungkapan Ki Hajar Dewantara tersebut, ada beberapa hal yang selama ini bertentangan dengan pemikiran saya, yaitu anak ibarat kertas kosong, di mana guru memiliki kendali penuh atas perkembangan anak.
Setelah saya memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, ternyata secara kodrat anak-anak atau peserta didik sudah memiliki potensi, memiliki minat dan bakat tersendiri, sehingga peran guru di sini adalah sebagai penuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat diperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Diibaratkan bibit tanaman yang kita tanam, maka kita tidak bisa menyamaratakan antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain yang berlainan jenis, baik tumbuh dan berkembangnya ataupun perawatannya. Begitu juga dengan anak-anak yang tidak bisa disamaratakan antara anak yang satu dengan yang lain, karena kodrat mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Lalu berkaitan dengan sumber belajar, saya kembali mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan kodrat zaman. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya barang baru tersebut diselaraskan terlebih dahulu. Saya pikir sebelumnya sumber utama dalam pembelajaran adalah saya sebagai guru dan buku ajar. Dan ternyata sumber belajar itu tidak hanya terbatas pada buku atau pengetahuan saya sebagai guru, melainkan segala sumber daya yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan untuk belajar. Tentunya harus diselaraskan, diadaptasikan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, sekarang saya menerapkan berbagai macam sumber belajar yang saya ambil dari lingkungan di sekitar kita. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi, paling tidak ada 3 poin yang akan saya terapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, pola pikir dalam mendidik. Saya secara pribadi tentunya akan merubah diri saya sendiri mengenai paradigma mendidik. Saat ini saya memahami mendidik sebagai sebuah pola di mana saya memberi kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk bereksplorasi dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang menghamba pada anak-anak. Secara konkret, saya akan menerapkan model-model pembelajaran interaktif yang berkaitan dengan aktivitas. Saya juga akan mengajak anak-anak untuk mengunjungi sumber pembelajaran di luar kelas. Misalnya berkunjung ke museum atau tempat bersejarah. 2. Karakter. Apa yang saya terapkan adalah membentuk dan mengembangkan budi pekerti anak melalui keteladanan,
ataupun pembiasaan. Memberi keteladanan, misalnya dalam hal disiplin waktu, berdoa sebelum belajar dimulai. Saya harus lebih dahulu tiba di sekolah dibanding dengan peserta didik, dan melakukan pembiasaan-pembiasaan berkaitan dengan sikap spiritual ataupun sikap sosial. Dan saya juga menerapkan 3S: senyum, salam, dan sapa. Ketiga, komunikasi dengan orang tua atau wali. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa proses pendidikan yang di dalamnya ada keluarga atau orang tua memiliki peran yang sangat besar pada proses pendidikan dan perkembangan anak. Selama ini, saya lakukan hanya membangun komunikasi dengan siswa secara tatap muka ataupun melalui grup WhatsApp, dan melupakan peran orang tua wali itu sendiri. Oleh karena itu, saya akan membangun komunikasi yang baik, yang intensif dengan orang tua atau wali peserta didik. Hal konkret yang dapat saya lakukan adalah membuat grup WhatsApp dengan para orang tua atau wali peserta didik. Melalui grup tersebut, saya akan berkomunikasi lebih intens dengan para orang tua berkaitan dengan proses pembelajaran ataupun perkembangan aktivitas siswa di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.